kami. Info Pro 2 FM. Jam-jamnya aktif, jangan malah jadi pasif. Ramein aja di Pro 2 Kreatif. Pro 2 Kreatif. RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19. RRI Radio Tanggap Bencana. Detik waktu berjalan di tengah kebahagiaan kita, virus corona melanda. Meluas mewabah, membuat semua tak menentu, merantai kita. Janganlah bersedih, semua akan berlalu. Ayo kita lawan, jaga kebersihan sekitar kita. Mari bersatu, hilangkan cemasmu, bersama hadapi wabah ini. Hilangkan semua kepanikan untuk kita semua. Usaha dan doa, semoga Tuhan melindungi masyarakat Indonesia. Cucilah tanganmu, lindungi tubuh dengan imunitas. Jaga jarak agar terhindar dari virus corona. Mari bersatu, hilangkan cemasmu, bersama hadapi wabah ini. Hilangkan semua kepanikan untuk kita semua. Usaha dan doa, semoga Tuhan melindungi masyarakat Indonesia. Bekerja, belajar, beribadah di rumah. Mari bersatu, hilangkan cemasmu, bersama hadapi wabah ini. Hilangkan semua kepanikan untuk kita semua. Usaha dan doa, semoga Tuhan melindungi masyarakat Indonesia. Belajar, beribadah di rumah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. RRI Radio Tanggap Bencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Kuri Bakri, Rektor Universitas Islam Malang, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Semoga di usia ke-75 tahun ini RRI semakin maju dan semakin terpercaya, menyajikan info-info yang tajam, yang aktual, dan RRI semakin berkibar di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah pandemi COVID-19 yang masih saja kita hadapi, saya berpesan agar masyarakat tetap taat, patuh pada protokol kesehatan, agar supaya kita tetap sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Mas Kuri Bakri, Rektor Universitas Islam Malang. Untuk RRI Malang,
Radio Tanggap Bencana COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo bersatu, bergotong royong mengalahkan wabah virus corona. Kasih jangan buatku berharap pada cinta yang tak pasti. Bila kau belum bisa berjanji bahwa kita akan bersama, kasih jangan lagi kau hantui malam-malamku yang tenang. Satu sapa darimu kan buat hati ini berantakan. Bila engkau coba jadi diriku sehari, nanti juga kau pun mengerti. Rasanya lelah dipaksa hati, harus ingat dirimu lagi. Oh, belum sembuh luka di hati, kau sakiti aku lagi. Bila engkau terus muncul di jam yang rawan, kasih sialnya kau memahami, sulit hatiku melawan. Satu sapa darimu kan buat hati ini berantakan. Bila engkau coba jadi diriku sehari, nanti juga kau pun mengerti. Rasanya lelah dipaksa hati, harus ingat dirimu lagi. Oh, belum sembuh luka di hati, kau sakiti aku lagi. Bila engkau terus muncul di jam yang rawan, belum sembuh luka di hati, kau sakiti aku lagi. Engkau terus muncul di jam rawan. Coba jadi diriku sehari, nanti juga kau mengerti. Rasanya lelah dipaksa hati, harus ingat dirimu lagi. Belum sembuh luka di hati, kau sakiti aku lagi. Bila engkau terus muncul, Bila kau terus muncul, berhentilah engkau muncul, berhentilah engkau muncul di jam yang rawan. Ya, selamat pagi sahabat PT Pro 2. Senang sekali pagi hari ini saya bisa kembali hadir dan menemani kamu semua sahabat kreatif di program Belajar di RRI Ibu Pertiwi Memanggil ya. Pastinya Radio Republik Indonesia juga gak akan bosen, karena setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat kita akan menghadirkan program Belajar di RRI dari jam 10 sampai dengan jam 11 siang sahabat kreatif.
pada cinta yang tak pasti. Oke, dan pagi hari ini saya sudah terhubung bersama dengan narasumber saya. Ada Bapak Dr. Andes Haryono yang merupakan guru PPKN SMKN 11 Malang. Saya sapa saja. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Haryono. Selamat pagi, Assalamualaikum Kak. Ya, terima kasih banyak Pak Haryono sekali lagi waktunya untuk RRI Pro 2 Malang di program Belajar di RRI. Pagi hari ini sehat ya Pak? Alhamdulillah. Wah, luar biasa ini. Saya lihat fotonya Bapak saja langsung semangat. Saya langsung jadi ingat guru PPKN saya. Luar biasa ini. Selalu soul-nya, spirit-nya ya, luar biasa banget. Baik, Gitu ya. pagi hari ini kita akan belajar bersama. Kita juga sudah live streaming di YouTube kita pagi hari ini RRI Pro 2 Malang, Pak Haryono. Jadi murid-muridnya juga bisa langsung menyaksikan kita di YouTube RRI Pro 2 Malang, dan juga nanti yang mau bergabung mengirimkan WhatsApp boleh di 081 555 600 879 atau bisa langsung chat di YouTube aja, nanti saya akan sampaikan pertanyaannya pagi hari ini. Baik, dengan tema kita hakikat bangsa dan negara, silahkan Pak Haryono dimulai. Oke, terima kasih. Kenalkan, nama saya Pak Fu Haryono, yang biasa dikenal atau dipanggil dengan Pak Fu. Kalau di Pramuka, kami dikenal dengan Kak Fu. Kebetulan saya adalah guru dari SMK Negeri 11 Malang. Salam dari kami, semangat pagi. Sebelumnya kami ucapkan selamat hari ulang tahun RRI yang ke-75. Terima kasih. Sekali di udara, tetap di udara. RRI setia mendampingi kita semua. Materi yang akan kami sampaikan adalah hakikat bangsa dan negara di masa pandemi COVID-19. Semoga bermanfaat. Sebelum materi tentang hakikat bangsa negara, kami akan menyampaikan tentang manusia itu apa. Manusia adalah makhluk individu dan makhluk sosial. Karena itulah manusia menjalin hubungan, relasi, dan berinteraksi dengan manusia lain di dalam masyarakat. Manusia juga merupakan makhluk politik, zoon politikon, yang tidak atau kita bisa hidup sendiri. Oke. Bangsa dan negara merupakan satu kesatuan yang utuh, yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Perjalanan sebuah negara dimulai dari bangsa itu sendiri. Apa sih bangsa itu? Bangsa adalah sekelompok manusia yang memiliki kehendak untuk bersatu yang terjadi karena adanya persatuan, senasib, dan tinggal di wilayah tertentu sebagai satu kesatuan. Menurut Ben Anderson yang berkebangsaan Amerika, bangsa adalah komunitas politik yang dibayangkan dalam wilayah yang jelas batasnya dan berdaulat. Sekarang, Indonesia menyatakan sebagai bangsa, yaitu pada saat momen Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Pemuda seluruh pelosok tanah air, Jong Java, Jong Sumatera, Jong Cilebes, Jong Minahasa, dan lain-lain. Adapun isi ikrar Sumpah Pemuda yaitu 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia
menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Itulah isi dari Sumpah Pemuda anak-anak para generasi muda yang kami banggakan. Sementara itu, Indonesia menyatakan diri sebagai sebuah negara pada saat proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 oleh Bung Karno selaku presiden pertama kita. Adapun teks proklamasi sebagai berikut. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Itu, anak-anakku, isi dari teks proklamasi yang dibacakan oleh Bapak kita, Sang Proklamator Bung Karno, Presiden pertama kita. Adapun unsur-unsur terbentuknya negara mencakup dua unsur, yaitu unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Apa unsur konstitutif itu? Yaitu satu, penduduk yang menetap. Yang kedua, wilayah tertentu. Yang ketiga, pemerintah yang berdaulat. Kemudian, apa itu unsur deklaratifnya? Unsur deklaratif adalah negara mampu berelasi dengan negara lain. Hal ini dimungkinkan bila negara telah mendapatkan pengakuan dari negara lain. Pentingnya pengakuan suatu negara dari negara lain adalah untuk menjamin suatu negara baru yang dapat menduduki tempat yang sejajar sebagai suatu organisasi politik yang merdeka dan berdaulat di tengah-tengah keluarga bangsa-bangsa. Ini juga untuk memelihara hubungan yang baik dengan negara baru dalam waktu yang lama dan permanen. Adapun pengakuan ada dua, yaitu pengakuan secara de facto dan pengakuan secara de jure. Apa pengakuan de facto itu? Pengakuan de facto adalah pengakuan atas fakta adanya negara. Sedangkan pengakuan de jure adalah pengakuan bahwa keberadaan negara itu sah menurut hukum internasional. Itu anak-anakku, pengakuan ada dua tersebut. Kemudian, alasan negara mengakui negara lain, itu apa? Satu, alasannya kebutuhan melindungi kepentingan negara sendiri. Yang kedua, pemeliharaan hubungan yang baik. Ketiga, kecenderungan yang tidak terelakkan dalam hubungan internasional. Dan yang keempat, ingin memberikan status yang baik dalam hukum internasional dan hukum nasional pada negara lain. Sekarang, bagaimana awal sebuah negara bisa didirikan? Tentunya jawabannya berbeda-beda menurut versi para tokoh-tokoh. Ada beberapa teori tentang terbentuknya sebuah negara.
Saya akan sampaikan 5 teori saja. Yang pertama adalah teori ketuhanan. Yang kedua, teori kekuasaan. Yang ketiga, teori perjanjian. Yang keempat, teori hukum alam. Dan yang kelima, teori kedaulatan. Teori ketuhanan, para ahli berpendapat bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Tuhan. Jadi, terbentuknya suatu negara juga bisa terjadi atas kehendak Tuhan. Kalimat yang bisa dicantumkan yaitu by the grace of God, atas rahmat Tuhan. Bukti nyata teori ini dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, tentang teori kekuasaan. Oke, anak-anakku, masih semangat untuk mendengarkan? Oke. Negara bisa berbentuk karena adanya kekuasaan. Kekuasaan berarti perjuangan hidup yang terkuat, memaksakan kemuanya kepada yang lemah. Kekuasaan yang dimaksud ada 2, yaitu fisik dan ekonomi. Sekarang tentang teori perjanjian. Negara bisa ada karena perjanjian masyarakat. Semua warga mengadakan perjanjian untuk mendirikan suatu organisasi yang melindungi dan menjamin kelangsungan hidup bersama. Tidak ada paksaan untuk bernegara. Yang keempat, teori hukum alam. Negara terjadi karena faktor alamiah, sama seperti waktu seseorang lahir atau meninggal. Negara terjadi secara alami dengan bersumber dari manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki kecenderungan berkumpul dan saling berhubungan untuk mencapai kebutuhan hidupnya. Yang kelima, yaitu teori kedaulatan. Teori kedaulatan negara yaitu ada 2, kedaulatan negara dan kedaulatan hukum. Teori kedaulatan negara yaitu negara memegang kekuasaan tertinggi untuk menciptakan hukum demi mengatur kepentingan rakyatnya. Sedangkan teori hukum yaitu hukum memegang peranan tertinggi dan kedudukannya lebih tinggi dari negara. Adapun para ahli yang sependapat dengan teori ketuhanan yaitu Kranenburg dan Seistal. Sedangkan ahli yang mendukung teori kekuasaan yaitu Thomas Aquino, Heller, dan Agustinus. Dan ahli yang mendukung teori perjanjian adalah Thomas Hobbes, John Locke, J.J. Rousseau, dan Montesquieu. Para ahli yang mendukung teori hukum alam yaitu Plato, Aristoteles, Agustinus, Thomas Aquino. Sedangkan para ahli yang mendukung teori kedaulatan, terutama kedaulatan negara, yaitu Paul Laban dan Jelinek. Sedangkan ahli yang mendukung teori kedaulatan hukum adalah Krebel. Itu anak-anak. Sekarang kami akan nyampaikan tentang batas maritim NKRI negara
Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Adapun batas maritim NKRI terdiri dari 1. Laut teritorial, 2. Landasan kontinen, 3. Zona ekonomi eksklusif. Laut teritorial itu apa? Atau perairan teritorial itu apa? Laut teritorial atau perairan teritorial adalah wilayah kedaulatan suatu negara pantai selain wilayah daratan dan perairan pendalamannya. Sedangkan landasan kontinen adalah dasar laut dan tanah di bawahnya memiliki kedalaman kurang dari 200 meter. Oleh karena itu, wilayah laut dangkal dengan kedalaman 200 meter merupakan bagian dari wilayah negara yang berada di kawasan laut tersebut. Sedangkan batas landasan kontinen diukur mulai dari garis dasar pantai ke arah luar dengan jarak paling jauh adalah 200 mil. Wow, berapa kilometer itu anak-anak? 1 mil sama dengan 1,609 kilometer. Jadi kalau 200 mil tinggal mengalikan, yaitu 321,869 kilometer. Mil sama saja dengan 1000 langkah dari bahasa Latin. Waktu itu prajurit Romawi melangkah 1000 langkah. Sekarang tentang zona ekonomi eksklusif. Apa itu? ZEE. Zona ekonomi eksklusif adalah zona yang luas 200 mil laut dari garis dasar pantai yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya, kebebasan bernavigasi, terbang di atasnya, ataupun melakukan penanaman kabel dan pipa. Apa sih kebebasan bernavigasi? Di pramuka sering diajarkan. Kebebasan bernavigasi adalah merupakan bagian dari kegiatan melayarkan kapal dari suatu tempat ke tempat lain. Oleh karena itu, pengetahuan tentang alat-alat navigasi sangat penting untuk membantu pelaut dalam melayarkan kapalnya. Navigasi atau pandu arah adalah penentuan kedudukan atau posisi dan arah perjalanan baik di medan sebenarnya atau di peta. Oleh sebab itulah pengetahuan tentang pedoman arah atau kompas dan peta serta teknik penggunaannya haruslah dimiliki dan dipahami. Sebelum pedoman arah ditemukan, pandu arah dilakukan dengan melihat benda-benda langit seperti matahari, bintang-bintang di langit yang tentunya sangat bermasalah kalau langit sedang mendung. Anak-anakku, tujuan didirikan negara itu apa sebenarnya? Yaitu
mengusahakan kesejahteraan umum. Untuk itu, kita sebagai warga bangsa, sebagai warga negara, haruslah bersikap nasionalis, patriotisme. Nasionalisme itu apa? Nasionalisme adalah suatu paham, sikap mental, dan tingkah laku individu atau masyarakat yang menunjukkan adanya loyalitas atau pengabdian yang tinggi bagi bangsa dan negaranya. Sedangkan patriotisme adalah paham tentang semangat cinta pada tanah air. Anak-anakku, di masa pandemi COVID-19 ini, Anda sekalian sebagai pemuda haruslah peka bagaimana untuk mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pendahulu kita. Kita tinggal mengisi saja. Bagi para pelajar, rajin-rajinlah belajar, patuh kepada orang tua, supaya tujuan Anda, harapan Anda, keinginan Anda akan tercapai bila ada restu dari orang tua. Untuk itu, kami selaku guru dan kebetulan sebagai pembina pramuka mengajak para pemuda di masa pandemi COVID ini untuk mengadakan pembagian masker di pasar-pasar, edukasi pemasangan masker, penyemprotan disinfektan ke kampung-kampung dan ke sekolah-sekolah. Untuk itu kami sampai saja di sini. Salam dari kami, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Itu tadi ya yang disampaikan oleh Pak Suharyono pagi hari ini dengan tema hakikat bangsa dan negara. Nah, di tengah pandemi COVID-19 tentunya materi PPKN ini penting ya Pak kalau kita amalkan lagi begitu Pak ya? Betul. Bagaimana kemudian harus bersinergi dengan aturan pemerintah yang saat ini memang sepertinya mungkin masyarakat ngeluh kok harus ada PSBB lagi, kok harus pakai masker dan lain sebagainya. Namun memang ini untuk kebaikan kita, jadi memang kita harus, ya itu tadi ya, karena rasa cinta memiliki tanah air ini, maka kita sama-sama harus bersinergi begitu ya Pak ya? Betul. Toh masyarakat, mohon maaf ini, banyak sekali yang kurang disiplin dalam pemakaian masker. Betul. Padahal RRI sebagai penyambung lidah pemerintah itu sudah menyampaikan. Bahkan kami bekerja sama dengan TNI dan Polri sudah mengadakan edukasi, sosialisasi ke tempat-tempat umum. Namun mereka ada yang cuek. Bahkan menyatakan, alah, mati itu urusan Tuhan. Begitu. Itu yang kami sangat risaukan. Oke, jadi memang apa sebenarnya pesan yang sampai dengan hari ini masih disampaikan sama Pak Haryono mungkin pada murid-murid yang ada di SMKN 11 Malang terkait mungkin di tengah pandemi ini Pak? Oke, anak-anakku selaku murid di SMK Negeri 11 selama ini selalu patuh atas aturan terutama dari pemerintah yang mana sekolah belum boleh buka untuk tatap muka. Namun mereka begitu taat sekali sehingga kami menggunakan sistem daring dalam menyampaikan materi. Seperti halnya RRI mengajak memajukan para pemuda dengan mengisi materi hakikat bangsa dan negara. Sehingga sangat tepat sekali bahwa generasi muda saat ini harus benar-benar pandangan ke depan untuk memajukan bangsa dan negara. Ya, itu Kak. Ya. Ya, sambil nanti kita akan baca beberapa WhatsApp yang masuk. Ini saya juga mau menyapa yang di YouTube sudah ada yang menyapa, ada Vicky Dwi Wicaksono, sehat selalu Pak Guru. Kemudian ada lagi Haryadi Chandra Saputra, selamat pagi Pak Fu. Wah, ini sepertinya guru yang sangat dicintai anak-anak muridnya ya Pak ya.
Aduh, padahal mereka tuh sering saya hukum kadang-kadang push up. Oh gitu ya, Pak. Rambutnya digundul. Tapi justru itu bentuk cinta sebenarnya, Pak ya. Saya dulu ingat kalau ada guru yang seperti itu kayaknya killer, tapi sebenarnya mencintai untuk mendisiplinkan kita, mendidik kita. Betul ya, Pak ya? Iya, begitulah. Kak. Ya, Pak Fu, kita jeda satu lagu berikut ini. Saya masih akan kembali bersama dengan Pak Fu di program Belajar di RRI pagi hari ini. Tetap bersama kami, Pak Fu. Siap. Baru terasa kini aku habiskan waktu tanpa arti. Tak pernah sadar bahwa cinta seindah ini. Bahagia sederhana, temukan kamu di saat aku sedang sendiri. Nikmati gelap malam yang seakan tak terhenti. Dunia kini terasa lebih berwarna, memeluk hangatnya rasa yang kita punya. Kasih indahnya, oh cinta. Ku bisa habiskan waktu tanpa tergesa, tertawa berubah jadi cinta. Ku harap kita selalu bersama selamanya. Tak pernah sadar bahwa cinta seindah ini. Bahagia sederhana, temukan kamu di saat aku sedang sendiri. Nikmati gelap malam yang seakan tak terhenti. Dunia kini terasa lebih berwarna, memeluk hangatnya rasa yang kita punya. Kasih indahnya, oh cinta. Ku bisa habiskan waktu tanpa tergesa, tertawa berubah jadi cinta. Ku harap kita selalu bersama selamanya. Tak pernah sadar bahwa cinta bisa seindah ini. Bahagia sederhana, temukan dirimu sempurnakan. Memeluk hangatnya rasa yang kita punya. Kasih indahnya, oh cinta. Bisa habiskan waktu tanpa tergesa, tawa berubah jadi cinta. Ku harap kita selalu Ya, masih di program Belajar di RRI, Ibu Pertiwi memanggil pagi hari ini di mata pelajaran PPKN, Hakikat Bangsa dan Negara. Masih bersama saya ya Pak Fu Haryono.
Baik, ya Pak, sebenarnya kalau kita ngomong soal nasionalisme dan patriotisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, apalagi di tengah pandemi saat ini, itu jadi value atau nilai yang penting yang harus dimiliki oleh masyarakat hari ini. Bagaimana kemudian kita sadar bahwa di sekitar kita ada begitu banyak orang yang mungkin tidak seberuntung kita, mungkin di tengah pandemi mereka harus kerjanya over lebih keras, dan nilai-nilai seperti ini harus kita munculkan ya Pak di masyarakat sekitar. Hal lingkup yang paling kecil saja, nilai patriotisme dan juga nasionalisme kita Pak. Betul, terutama pada keluarga yang sangat penting sekali, sehingga selaku orang tua bagaimana cara menanamkan rasa nasional, rasa patriotisme dari lingkup yang kecil, dari keluarga dulu, baru nanti meluas ke masyarakat. Kalau di keluarga, mohon maaf, ada kegagalan, maka di masyarakat pun juga gagal, apalagi dalam lingkup negara. Sehingga bagaimana kepatuhan anak kepada orang tua. Kita bisa membuat agenda piket misalnya, anak si A, kamu nanti bagian nyapu, kamu bagian cuci-cuci piring, dan lain-lain. Sehingga konsep ini yang ditanamkan dalam keluarga akan bisa tertular di suatu organisasi, anak-anak ini bisa rajin untuk mengisi kemerdekaan di lingkup yang lebih luas. Begitu Kak. Ya, jadi memang sebenarnya nilai-nilai yang sudah sejak SD, SMP, SMA kita pelajari dalam PPKN, kewarganegaraan, sebenarnya ini bukan nilai-nilai yang kemudian kita sudah lulus ya, sudah kita tidak amalkan, tidak kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, namun justru nilai-nilai luhur ini yang harus kita tanamkan begitu ya Pak Fu ya? Betul, yang penting dalam keluarga itu tadi. Betul. Karena walaupun tanpa ada teori Pancasila, kalau kita menerapkan, itu pun sudah termasuk Pancasila. Ada orang desa yang tidak tahu tentang teori Pancasila, tapi mereka sudah menanamkan nilai-nilai Pancasila. Kegotong royongan, kerjasamanya, saling menolong orang lain, itu sudah termasuk Pancasila. Oke, baik. Nah, di tengah pandemi saat ini seperti apa Pak pembelajaran yang dilakukan di SMKN 11 Malang? Secara daring, nah kemudian bagaimana Bapak bersama guru-guru yang lain masih tetap menjaga hubungan dengan murid di tengah pandemi kan tetap harus istilahnya interaksi ya Pak ya, meskipun mungkin lewat Zoom ataupun Google Meet seperti itu Pak? Iya, kami ikut aturan pemerintah bahwa di SMK kami juga menggunakan daring, ada yang memakai istilahnya Google Classroom, ada melalui WA, ada melalui YouTube, pokoknya segala upaya melalui daring, melalui HP. Toh dalam hal ini pemerintah juga menunjang membantu pulsa, sehingga anak-anak bisa mendapatkan pulsa dari pemerintah, khususnya bagi anak-anak yang kurang beruntung. Begitu. Oke, baik. Nah, ya Pak, dengan materi kita pagi hari ini mungkin ada yang ingin kembali disampaikan, ditambahkan oleh Pak Fu Haryono mungkin untuk semua murid-murid yang pagi hari ini mendengarkan lewat YouTube ataupun juga lewat streaming aplikasi RRI Playgo. Silahkan Pak. Oke, harapan kami kepada anak-anak patuh pada orang tua. Itu kunci yang utama. Selama patuh kepada orang tua, sehingga doa orang tua akan tembus dan kegiatan anak-anak pasti akan direstui. Sehingga anak-anak masa depannya begitu cerah, patuh pada gurunya, patuh pada aturan sekolah. Sehingga garis besarnya bisa patuh kepada aturan pemerintah. Maka generasi yang patuh inilah yang sangat inovatif untuk memimpin negara itu nanti. Oke, anak-anakku, salam bagikan, semangat pagi, selalu semangat, walaupun kondisi apapun. Begitu, Pak. Baik, ya. Terima kasih banyak Bapak Fu Haryono pagi hari ini materi pembelajaran terkait mata pelajaran PPKN ya, Hakikat Bangsa dan Negara juga tentunya sudah ada di akhir pertemuan kita pagi hari ini sahabat Kreatif Pro 2. Saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak dan salam hormat untuk semua guru-guru SMKN 11 Bapak. Siap, terima kasih. Sehat selalu Pak Fu Haryono. Selamat pagi, Assalamualaikum. Alhamdulillah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi sahabat kreatif Pro 2 perbincangan kita pagi hari ini di program Belajar di RRI Ibu Pertiwi memanggil bersama dengan narasumber kita Bapak Fu Haryono. Ya, beliau adalah guru dari SMKN Negeri 11 Malang dan temanya adalah hakikat bangsa dan negara. Tadi sudah disampaikan apalagi di tengah pandemi, nilai patriotisme, nilai yang pastinya sudah sejak lama kita kenal gitu ya, kita amalkan di sekitar kita. Nilai patriotisme juga harus kita lakukan, apalagi di tengah pandemi pasti tidak semua orang seberuntung kita. Kalau bisa nilai-nilai yang kita pelajari ini kita share ya good vibes-nya ke orang-orang yang ada di sekitar kita dengan berbagi. Salah satu cara yang diajarkan di kewarganegaraan, saya yakin waktu PPKN kita sangat tahu nih cara yang membantu sesama kita, itu termasuk dari nasionalisme dan juga patriotisme. Pagi hari ini perbincangannya seru banget, tapi ya karena waktu yang harus memisahkan, saya juga harus segera pamit dari program Belajar di RRI pagi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan yang sudah live di YouTube kita, sudah nonton, thank you banget. Yang sudah dengerin kita di aplikasi RRI Playgo, terima kasih juga. Sukses selalu, tetap semangat belajar di di rumah ya. Karena Belajar di RRI masih akan kita hadirkan dari hari Senin sampai dengan Jumat, dari jam 10 sampai dengan jam 11 siang. Saya yang bertugas pagi hari ini pamit undur diri, terima kasih, selamat pagi dan salam Pro 2. Bye-bye.